Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau bahas tentang derajat pengapian. Jadi apa fungsinya sih memajukan pengapian atau memundurkan pengapian, dan cara pengukurannya, dan sedikit berbagi pengetahuan buat teman-teman biar lebih paham tentang yang namanya memaju mundurkan pengapian. Jadi nggak asal memajukan, nggak asal memundurkan. Jadi harus tahu dulu dasar-dasar tentang pengapian. Yang pertama saya mau berbagi pengetahuan tentang cara mengukur dulu pick up pulser motor standar. Nah, jadi buat teman-teman yang belum paham, motornya itu pengapiannya berapa derajat, RPM bawah berapa derajat, RPM atasnya berapa derajat. Jadi cara pengukurannya seperti ini. Teman-teman ambil magnet. Terus di magnet itu kan ada huruf seperti ini. Jika teman-teman belum paham, saya sebutkan. T ini artinya top, F ini artinya fire, dan garis strip 2 ini dia artinya top pulsernya. Jadi posisi pulsernya di sini. Nanti kan biasanya di sini ada strip di crankcase-nya, crankcase magnetnya biasanya ada penandanya, lurus dengan penanda. Kalau posisi seperti ini biasanya dia posisi pulser seperti ini, teman. Jadi strip 2 ini posisi pulser seperti ini. Posisi pulser seperti ini. Jadi yang kita ukur di strip 2-nya ini, di antara tengah-tengah, di tengah-tengah antara strip 2 ini. Kita lurusin seperti ini. Nah, dan jangan lupa teman-teman harus pakai busur seperti ini. Kita posisikan strip 2 ini bertemu dengan garis 0 ini. Jadi kita posisikan 0. Kalau udah seperti ini, lurus seperti ini 0, kita tinggal ukur nih. Ini magnet GL Pro atau Mega Pro sama aja. Kita tinggal ukur nih. Berarti ini pengapian Mega Pro di kisaran 22 derajat dan 38-an. Berarti pengapian standar Mega Pro atau GL Pro ini di kisaran 20 sampai 38-an. Jadi ngukurnya seperti ini. Teman-teman tinggal lurusin ini. Garisnya ini, garis dari busur lurusin ini. Udah ketahuan nih. Berarti RPM bawahnya dia di 20 dan RPM atasnya di kisaran 38-an. Kalau teman-teman pengen rubah memajukan pengapian di RPM atas, khusus Mega Pro CDI DC yang saya sebutkan, berarti teman-teman tinggal misalnya pengen dimajukan ke 45 derajat, kita posisikan busurnya di 45 derajat, terus kita lurusin berarti nanti kita tambah di sini, kita tambah las di sini, terus dibentuk seperti pick up. Berarti kalau memajukan tinggal tambahin. Kalau pengen mundurin berarti tinggal dipotong, khusus CDI DC. Kalau CDI AC itu berbeda. Terus kalau kita mau memajukan di putaran bawah, di RPM bawah, kita tinggal potong. Kalau pengen memundurkan tinggal tambah. Jadi prinsip CDI DC itu seperti ini. Saya mau jelaskan dulu prinsip CDI AC dan DC. Kalau CDI DC kan putaran mesin berlawanan jarum jam. Jadi putaran mesin ke kiri. Kalau CDI DC ujung pulser bertemu dengan pick up atau tonjolan, dia busi belum memercikan api. Tapi ketika ujung pulser melewati tonjolan,
busi baru memercikan api. Jadi seperti itu. Jadi telat. Jadi ketika pulser bertemu dengan tonjolan, busi belum memercikan api. Tapi kalau udah lewat dengan pick up, jadi busi mulai memercikan api. Berarti derajat pengapian RPM bawahnya dia di sini. Ketika lepas tonjolan atau ketika lewat tonjolan. Bisa disimpulkan pengapiannya di angka kisaran 20 derajat. Nanti ketika mesin berputar ke RPM lebih tinggi, otomatis CDI akan membaca di awal tonjolan. Jadi nanti berarti ada dua kurva pengapian. Yang pertama RPM bawah nanti bakal di 20 derajat dan RPM atasnya bakal pindah ke 38 derajat. Nah, jadi fungsi panjang pendeknya tonjolan seperti itu. Ada dua kurva. Jadi yang pertama RPM bawah dan ini RPM atas. Jadi seperti itu. Tapi berbeda dengan CDI AC. Biasanya kalau CDI DC seperti ini, contohnya Shogun, Mega Pro, terus banyaklah CDI DC. Pokoknya ciri-ciri CDI DC dia lebih besar CD-nya. Terus kalau CDI AC dia lebih kecil, contohnya Grand Tiger. Jadi kalau CDI AC pembacaan CDI-nya ketika pick up bertemu dengan pulser seperti ini, busi udah memercikan api. Jadi sebalikannya dari CDI DC. Jadi kalau CDI AC pick up bertemu dengan ujung pulser seperti ini, dia udah memercikan api. Jadi busi udah memercikan api. Jadi berbeda dengan CDI DC. Jadi sebalikannya. Jadi kalau pengen merubah pengapian CDI AC, misalnya teman-teman pengen memajukan pengapian RPM bawah, berarti teman-teman tinggal tambah di sini, tambah di depan sini. Kalau pengen memajukan di RPM atas, berarti teman-teman tinggal potong di sini. Jadi memajukan RPM bawah ditambah, memajukan RPM atas dipotong. Jadi dipotong sini dan ditambah sini. Itu khusus untuk CDI AC. Jadi tipe CDI Shogun seperti ini sebenarnya CDI jadul. Jadi CDI-nya ini masih analog, manual. Jadi cuma ada dua kurva, dua titik pengapian atau dua kurva. Biasanya kalau CDI racing itu ada banyak kurvanya, jadi RPM-nya lebih merata. Kalau motor-motor standar yang CDI-nya udah digital seperti itu, contohnya itu Mio, Karisma, Satria FU, dia CDI-nya udah semi digital, jadi kurvanya lebih banyak, jadi powernya lebih merata. Kalau CDI Shogun hanya ada dua kurva, jadi RPM bawah dan RPM atas. Jadi seperti itu aja, makanya tenaganya dia kurang merata. Harusnya yang bagus itu RPM 1000 misalnya, atau posisi langsam di 10 derajat, terus posisi menengah maju lagi di 20 derajat, terus RPM atas maju lagi di 30 derajat. Jadi yang bagus seperti itu. Biasanya yang bagus kurvanya lebih rapat. Jadi nggak langsung loncat dari 20 ke RPM atas langsung ke 38. Jadi tenaganya kurang merata biasanya. Makanya rata-rata kalau motor drag pakainya CDI yang bisa di remap atau disesuaikan titik pengapiannya. Kalau CDI manual seperti ini, kita harus otak-atik dari sini teman-teman, karena nggak bisa dari CDI-nya. Kita harus otak-atik sinyal pulsernya atau sinyal pick up-nya. Jadi seperti itu, gampang kan? Lanjut ke pembahasan tentang kenapa pengapian harus dimajukan. Jadi
contohnya seperti ini nih. Jika teman-teman udah bore up, misalnya piston standarnya kecil seperti ini, dan udah kita bore up, jadi piston lebih besar seperti ini. Alangkah baiknya teman-teman harus memajukan pengapiannya. Jadi kenapa harus dimajukan pengapian setelah di screw up atau di bore up? Jadi pengertiannya seperti ini. Jadi pembakaran pada busi, ketika busi memercikan api, itu dia prosesnya nggak meledak. Jadi bahan bakar yang di dalam kubah atau ruang bakar, dia tidak meledak, melainkan merambat. Jadi pengapian itu merambat, bukan meledak. Misalnya busi memercikan api di tengah, nanti pembakarannya bakal merambat ke tepi paling pinggir, nggak langsung meledak, langsung terbakar seketika. Jadi enggak, jadi dia apinya itu merambat, jadi tetap ada jedanya sedikit, tapi sedikit, nggak nyampe hitungan detik. Jadi bakalan merambat ke tepi paling pinggir. Makanya titik pengapian itu ditaruh di sebelum TMA, seperti ini contohnya, sebelum TMA. Makanya ditaruh sebelum TMA, bukan setelah TMA. Kalau ditaruh setelah TMA pastinya bakal telat karena ada rambatan tadi. Kompresi udah hilang, udah mulai posisi piston udah mulai turun, tapi api baru menyala. Jadi nanti telat. Bagusnya memang sebelum TMA. Jadi misalnya nih saya posisikan di 20 derajat. RPM bawah di 20 derajat misalnya. Ini kan posisi piston dia belum naik, tapi busi udah mulai menyala. Kalau secara logika itu kan harusnya menjadikan piston itu menjadi berputar balik atau ditendang, pistonnya ditendang balik. Jadi prosesnya nggak seperti itu, karena ada rambatan pembakaran tadi, makanya ditaruh di sebelum TMA. Jadi ketika busi memercikan api, piston udah mulai naik nih, mulai naik sampai ke top, terus pembakarannya udah mulai sempurna di ruang bakar. Nah, barulah mendorong piston ke bawah. Jadi prinsipnya semakin tinggi oktan, makin kuat menahan kompresi tinggi. Jadi kalau kompresi lebih tinggi itu kan bakal menimbulkan ruang bakar yang lebih panas. Makanya kita membutuhkan bahan bakar yang oktannya lebih tinggi, biar bahan bakarnya nggak terbakar dengan sendirinya. Kalau terbakar dengan sendirinya itu menimbulkan detonasi. Jadi seperti itu. Jadi alasan memajukan pengapian, biasanya motor udah di bore up atau pistonnya lebih besar dari standar. Karena penampangnya lebih besar, kita baiknya memajukan pengapian biar pembakarannya lebih awal. Terus cara memajukan pengapian tadi udah saya jelaskan, bisa ditambah atau dipotong. Jadi pembahasannya itu aja teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa dipahami buat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jika ada yang lebih paham silahkan bantu koreksi di kolom komentar. Terima kasih.